Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indrawati dengan nomor mahasiswa 19210194 dari Universitas Cina Badra sebagai tugas manajemen usaha kecil menengah yang diampu oleh Bapak dosen DRS Yanuar Caksono, MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai faktor yang mempengaruhi manajemen UKM. Ada faktor internal. Untuk yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia itu merupakan sebuah aspek yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena usaha tersebut merupakan fondasi dalam sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah ketimpangan pendapatan antar golongan dan antar masyarakat ataupun permasalahan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, usaha kecil menengah juga berfungsi sebagai sarana dan prasarana untuk mendistribusikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, diterangkan oleh Ruben Raja dan Lubis tahun 2017. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor paling penting untuk sumber perekonomian masyarakat di Indonesia. Hal ini selain karena usaha tersebut itu merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, pendapatan, dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan itu tentu selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang selalu berubah. Situasi dan kondisi tersebut itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya proses penyesuaian terhadap kondisi internal yang ada. Nah, lingkungan internal itu adalah merupakan cerminan dari kekuatan atau kelemahan dari suatu organisasi perusahaan dan juga dapat mencerminkan kemampuan manajemen untuk mengelola perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan kekuatan sumber daya meliputi segala aspek material ataupun non-material yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan fungsinya untuk berproduksi secara komersial, yaitu Lovian 2016. Selanjutnya, ada faktor internal yang mempengaruhi kinerja UMKM, yaitu antara lain sebagai berikut yang diterangkan menurut Subroto, Hapsari, dan Astuti pada tahun 2016. Yang pertama yaitu ada faktor sumber daya manusia, yang kedua ada faktor keuangan, yang ketiga faktor produksi, dan yang keempat adalah faktor pemasaran. Untuk kriteria usaha mikro sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 6, yaitu adalah yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak yaitu 50 juta rupiah dan itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, yaitu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Dan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS itu memberikan definisi UMK itu berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro itulah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Usaha kecil atau UK itu memberikan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM itu mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk faktor-faktor internal yang mempengaruhi perkembangan UMKM, yang pertama adalah sumber daya manusia. Menurut Georgian tahun 2005, kuantitas sumber daya manusia itulah merupakan potensi, kekuatan atau kemampuan yang ada dalam diri manusia yang menentukan sikap dan kualitas manusia untuk dapat berprestasi dan menjadikan organisasinya tetap hidup dan berjalan. Sedangkan menurut
Kijel pada tahun 2003, kualitas sumber daya manusia yaitu meliputi aspek fisik dan non-fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan. Kasanuddin 2011 yaitu mengukur kualitas sumber daya manusia berdasarkan produktivitas, sikap dan perilaku, komunikasi, dan relationship. Untuk yang kedua, faktor internal yang mempengaruhi perkembangan UMKM yaitu adalah faktor keuangan. Pada sistem pengelolaan keuangan menurut Berituan 2008 yaitu adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan satu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Untuk yang ketiga yaitu ada faktor produksi. Sistem produksi yaitu merupakan kumpulan dari subsistem yang paling berinteraksi dengan tujuan metaformasi input produksi menjadi output produksi. Input produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan untuk output produksinya yaitu telah merupakan produk yang dihasilkan berikut sampingnya seperti limbah, informasi, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu adalah faktor pemasaran. Menurut Tull dan Kell tahun 1990 dalam Ciptono 2004, strategi pemasaran itu penting untuk membantu meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi. Strategi pemasaran yaitulah merupakan alat fundamental yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing dan berkesinambungan. Sedemikian hingga strategi pemasaran yang digunakan dapat memandu para manajer ataupun pemilik perusahaan dalam melakukan taktik dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan tujuan perusahaan. Selanjutnya, yaitu pada umumnya itu permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UKM, yaitu antara lain yang pertama, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Di sini, pada umumnya usaha kecil dan menengah itu adalah merupakan usaha perseorangan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya itu sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank itu sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank itu tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, yaitu dari kualitas sumber daya manusia atau SDM. Hal ini tentu sangat berpengaruh karena unit usaha itu tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Yang ketiga, yaitu adanya lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Usaha kecil yang pada umumnya yaitu merupakan unit usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Yang keempat, yaitu ada vitalitas pengusaha UKM. Di sini pentingnya semangat entrepreneur itu para pengusaha UMKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud yaitu antara lain adalah ketersediaan terus bermotivasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban, serta semangat ingin mengambil resiko. Sebagai contoh, yaitulah ritme kinerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada. Yang kelima, yaitu kurangnya transparansi. Banyak informasi dari jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut, sehingga tentu hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.
Sekian penyampaian materi dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.